Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lucy Dulestari dengan NPM A1J022025. Dengan rekan saya yang pertama Susmi Juwita dengan NPM A1J022005 dan Neriza Piona Sophia dengan NPM A1J022045. Baiklah, di sini kami akan menampilkan hasil proyek dari kami, yaitu yang berjudul Pelatihan Olahraga dan Seni Warga Binaan Lapas Perempuan dengan dosen pengampu Ibu Leni Mantili Hutauruk MED. Baiklah, selanjutnya kami akan menampilkan materi dari kami yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Baiklah, di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu kebutuhan. Kebutuhan pelatihan olahraga dan seni untuk warga binaan di lapas perempuan dapat bervariasi tergantung pada tujuan rehabilitas dan perkembangan individu. Yang pertama itu, pengembangan keterampilan olahraga. Pelatihan olahraga membantu dalam meningkatkan keterampilan fisik, kesehatan, dan kebugaran warga binaan. Ini bisa mencakup olahraga seperti sepak bola, voli, atau yoga. Yang kedua, seni dan ekspresi diri. Kursus seni seperti musik, melukis, atau tari dapat membantu warga binaan mengungkapkan diri mereka dan mengembangkan. Selanjutnya, yang ketiga, keterampilan sosial. Melalui kerja tim dalam olahraga atau kolaborasi dalam proyek seni, warga binaan dapat memperbaiki keterampilan sosial mereka. Selanjutnya itu tantangan. Nah, tantangan pelatihan olahraga dan seni, lembaga pemasyarakatan perempuan atau lapas perempuan, dapat melibatkan beberapa faktor. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Lapas seringkali memiliki keterbatasan sumber daya seperti fasilitas terbatas dan anggaran yang terbatas untuk program-program pelatihan. Ini dapat mempengaruhi ketersediaan peralatan olahraga atau materi seni yang diperlukan. Yang kedua, keterampilan dan minat variat. Warga binaan lapas perempuan dapat memiliki tingkat keterampilan dan minat yang beragam dalam olahraga dan seni. Tantangan mungkin timbul dapat dalam menyesuaikan program pelatihan agar sesuai dengan berbagai tingkat keahlian dan keterbatasan. Selanjutnya, ruang dan waktu. Keterbatasan ruang dan waktu dalam lapas dapat membatasi jenis olahraga atau seni yang dapat dilakukan serta frekuensi pelatihan. Baik, selanjutnya itu ada proyek atau kegiatan yang akan dilakukan. Beberapa kegiatannya mungkin akan dilakukan termasuk yang pertama pelatihan olahraga seperti sepak bola, voli, atau basket untuk meningkatkan keterampilan fisik dan kerjasama tim. Yoga atau meditasi untuk membantu mengatasi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Senam atau aerobik untuk kesehatan jasmani dan kardiovaskular. Selanjutnya, pelatihan seni. Seni lukis, menggambar, atau kerajinan tangan untuk ekspresi kreatif. Kursus musik seperti belajar memainkan alat musik atau bernyanyi. Pertunjukan teater atau drama untuk meningkatkan komunikasi dan ekspresi diri. Yang ketiga, keterampilan sosial. Kursus keterampilan sosial untuk membantu warga binaan berinteraksi secara positif dengan orang lain. Pelatihan manajemen emosi dan konflik untuk mengatasi masalah interpersonal. Selanjutnya yang terakhir itu pendidikan. Program pendidikan formal atau non-formal seperti kursus bahasa atau kursus kejuruan, pelatihan keterampilan kerja untuk membantu warga binaan bersikap kembali ke masyarakat. Nah, selanjutnya mengapa kami memilih proyek ini? Karena yang pertama itu kesejahteraan. Olahraga membantu meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Seni juga dapat menjadi bentuk ekspresi diri yang positif. Keduanya dapat meningkatkan kesejahteraan fisik dan emosional para narapidana. Yang kedua itu pengembangan keterampilan. Pelatihan olahraga dan seni dapat membantu narapidana mengembangkan keterampilan baru yang dapat berguna bagi mereka setelah mereka keluar dari penjara. Ini dapat meningkatkan peluang pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik setelah pembebasan. Nah, yang terakhir itu mengurangi stres dan ketegangan. Lapas bisa menjadi tempat yang sangat stres. Aktivitas olahraga dan seni dapat membantu mengurangi stres dan ketegangan, menjadikan lingkungan yang lebih positif. Selanjutnya saya akan menyampaikan yaitu pihak terkait. Yang pertama, narapidana. Yang kedua, petugas lapas. Yang ketiga, instruktur atau pelatih. Yang keempat, lembaga pemasyarakat. Yang kelima, pemerintah. Yang keenam, keluarga narapidana. Dan yang terakhir yaitu pihak
eksternal. Selanjutnya, keuntungan bagi pihak terkait. Yang pertama, narapidana. Fisik dan kesehatan, pelatihan olahraga membantu para narapidana menjaga kebugaran fisik yang dapat meningkatkan kesehatan dan stamina mereka. Keterampilan baru pelatihan seni dan olahraga memberikan kesempatan bagi narapidana untuk mengembangkan keterampilan baru seperti melukis, musik, atau olahraga tertentu. Yang kedua yaitu petugas lapas. Meningkatkan keterampilan pelatihan ini dapat mengembangkan keterampilan olahraga dan seni warga binaan yang mungkin dapat digunakan sebagai keahlian baru setelah mereka bebas, membantu mereka dalam memperoleh pekerjaan dan mengurangi risiko kriminalitas kembali. Membangun hubungan positif, kegiatan pelatihan seperti ini dapat memperkuat hubungan antara petugas lapas dan warga binaan, menciptakan lingkungan yang lebih positif di dalam lembaga pemasyarakatan, meningkatkan kesehatan fisik. Olahraga juga berkontribusi pada kesehatan fisik warga binaan yang dapat mengurangi biaya perawatan medis dan memberikan peningkatan dalam kebugaran mereka. Yang nomor 3 yaitu instruktur atau pelatih. Memberikan keterampilan, pelatih dapat merasa puas karena mereka memiliki kesempatan untuk mengajarkan keterampilan olahraga atau seni kepada orang binaan. Ini dapat meningkatkan kompetensi mereka sebagai instruktur, memberikan harapan dan pengembangan diri. Instruktur dapat membantu warga binaan untuk menemukan bakat atau minat baru dalam olahraga atau seni, memberikan mereka harapan dan peluang untuk pengembangan diri yang positif. Pemberian dampak sosial, pelatih ini dapat memberikan dampak sosial yang positif pada warga binaan, membantu mereka membangun kerja tim dan disiplin. Yang keempat yaitu lembaga pemasyarakatan. Rehabilitas pelatihan olahraga dan seni dapat membantu dalam rehabilitas sosial dan psikologis para narapidana. Mereka dapat mengembangkan keterampilan positif, mengurangi stres, meningkatkan rasa percaya diri. Keterampilan baru, narapidana dapat mempelajari keterampilan baru dalam olahraga dan seni yang dapat berguna bagi mereka setelah mereka bebas nanti. Ini bisa meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kelima itu ada pemerintah, meningkatkan sikap positif terhadap pemerintah, memberikan pelatihan yang bermanfaat dan kesempatan bagi warga binaan lapas, dapat meningkatkan pandangan mereka terhadap pemerintah. Mereka mungkin lebih cenderung berpartisipasi dalam program rehabilitas dan menjadi warga yang lebih baik, produktif setelah dibebaskan. Pengembangan bakat dan potensi. Banyak warga binaan lapas memiliki bakat dalam olahraga atau seni yang belum terungkap. Pelatihan ini dapat membantu mengembangkan potensi mereka yang mungkin berkontribusi pada penciptaan sumber daya manusia yang lebih produktif bagi masyarakat. Selanjutnya, yang keenam itu adalah keluarga narapidana. Penguatan hubungan keluarga, pelatihan semacam ini dapat membantu narapidana menjalin hubungan yang lebih baik dengan keluarga mereka. Karena mereka memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan positif bersama-sama saat ini di dalam lapas. Selanjutnya yang ketujuh, pihak eksternal. Pencegahan kriminalitas berulang dengan memberikan keterampilan baru dan hobi positif kepada warga binaan. Pelatihan ini dapat membantu mencegah mereka kembali terlibat dalam aktivitas kriminal setelah dibebaskan. Penyempatan waktu dan energi. Pelatihan olahraga dan seni dapat mengalihkan perhatian warga binaan dari perilaku negatif. Selanjutnya, SWOT analisis. Yang pertama, kekuatan. Meningkatkan keterampilan olahraga dan seni warga binaan yang dapat membantu mereka mengembangkan bakat dan minat mereka. Dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kepercayaan diri warga binaan yang dapat membantu mereka lebih siap untuk kembali ke masyarakat setelah pembebasan. Pelatihan ini dapat memberikan sarana positif untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan sesama warga binaan, mempromosikan integrasi sosial yang positif.
Selanjutnya itu kelemahan. Terbatasnya sumber daya dan fasilitas di dalam lapas mungkin membatasi jenis pelatihan yang dapat diberikan. Tidak semua warga binaan mungkin memiliki minat atau kemampuan dalam olahraga atau seni, sehingga program ini mungkin tidak cocok untuk semua orang. Tantangan keamanan dan pengawasan yang terkait dengan memberikan pelatihan di dalam lapas perempuan mungkin menjadi kendala. Selanjutnya itu ada peluang. Program ini dapat membuka peluang kerja di bidang olahraga dan seni. Setelah pembebasan bagi warga binaan yang telah terlatih dengan baik, mungkin ada dukungan dari masyarakat atau lembaga eksternal untuk memperluas program ini atau menyediakan lebih banyak sumber daya. Pelatihan olahraga dan seni ini dapat menjadi alat untuk mendekati masalah rehabilitas dan reintegrasi warga binaan yang lebih efektif. Yang terakhir itu ada ancaman. Kemungkinan penyalahgunaan keterampilan yang diperoleh dalam program ini untuk kegiatan kriminal atau negatif. Terbatasnya dukungan finansial atau dukungan dari pihak berwenang dapat menghambat kelangsungan program ini. Perubahan dalam kebijakan lapas atau perubahan dalam kebutuhan populasi tahanan dapat mempengaruhi kelangsungan program ini. Selanjutnya itu ada SMART Objective. Melaksanakan program pelatihan olahraga dan seni rutin dalam lapas perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keterampilan warga binaan dengan tujuan mencapai perkembangan yang terukur dan relevan dalam jangka waktu yang tertentu. Baiklah, mungkin cuma itulah yang bisa kami sampaikan pada proyek kami kali ini. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati kalian. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.